Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan pada saat ini boleh mengizinkan kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Kalau kita membaca teks firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, secara keseluruhan ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan Petrus kepada penatua-penatua pada saat itu, agar mereka hidup dengan tanggung jawab yang penuh untuk menggembalakan domba-domba Allah, memberikan teladan hidup yang baik, dan tidak mencari keuntungan dari domba-domba Allah tersebut. Tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mereka melakukan tugas yang diberikan Tuhan Allah dengan baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita fokus kepada teks firman Tuhan yang kita baca saat ini, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Tidak hidup dalam kesombongan, merendahkan diri kita kepada tangan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam masa-masa sulit yang akan kita alami. Tuhan ingatkan juga bukan kepada hanya para penatua, pelayan, dan kita sebagai warga juga diingatkan. Sesungguhnya semua kita pasti pernah yang mengalami kesulitan, pergumulan. Untuk itu tidak perlu yang namanya hidup sombong. Seolah-olah kita tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dan dikala pergumulan itu datang kepada kita, maka firman Tuhan ingatkan kita pada saat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan segala, seluruhnya, semuanya ceritakan kepada Tuhan, sampaikan semua kepada Tuhan, dan percaya dengan imanmu, Ia akan memelihara kamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus menaruh kepercayaan Tuhan memelihara kita?
Karena kita sudah jadikan dia sebagai gembala yang akan melawat, menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita sedang alami, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di depan, kalau kita percayakan Tuhan sebagai gembala yang akan memelihara kita, maka tidak perlu lagi ada rasa khawatir, takut, cemas yang berlebihan. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan dan tidak menaruh harapan, yang tidak bergantung kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan memelihara kita, maka di sanalah iblis akan menelan kita, akan menggoda kita, akan menjatuhkan kita dan merongrong kehidupan kita. Orang yang punya pergumulan yang berat, orang yang punya beban dan kekhawatiran yang berlebihan, yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan, di sanalah iblis lebih sering untuk mencoba kita agar kita meninggalkan Tuhan, agar kita percaya kepada kekuatan dunia dan tidak lagi menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini, lawan iblis dengan iman yang teguh. Jelas dikatakan Petrus, dengan iman yang teguh dan percaya kepada Allah yang belas kasih itu akan melengkapi kita, akan meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita di dalam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita alami. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita melawan pergumulan itu dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita melawan pergumulan dengan takut yang berlebihan, maka iblis akan tetap menang atas diri kita. Kita harus berani melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran kita. Karena Tuhan akan melengkapi kita dengan segala hikmat dan kekuatan akan pertolongannya dikala kita mengalami pergumulan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menaruh keyakinan, kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Dikala kita hidup dalam kekhawatiran, pergumulan, cemas, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau kita takut, maka kita akan kalah. Kita harus berani hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam masalah. Dengan keberanian itu, maka Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan, akan memampukan kita melewati masa-masa di mana kita hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan kita jadikan gembala dan kita domba-domba yang akan dilawat, dijaga, dipelihara Tuhan senantiasa. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk tetap hidup tidak khawatir dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami puji, muliakan dan besarkan nama Tuhan. Secara khusus pada saat ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Samuel pasal 22 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku. Dari baitnya teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Amin." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika manusia di dalam kesulitan dan kita pasti meminta pertolongan kepada orang yang bisa menolong kita. Dan ketika kita merasakan kalau orang tersebut berhasil menolong kita di dalam kesulitan yang kita alami, pasti secara logika kita berterima kasih kepada orang tersebut karena dia telah menolong kita dalam kesulitan. Apakah demikian halnya Bapak Ibu saudara-saudara ketika dengan sesama manusia kita diberikan pertolongan, kita tidak lupa untuk berterima kasih. Bagaimana ketika Tuhan memberikan pertolongannya yang begitu ajaib dan besar kepada kita? Apakah kita tidak ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Nah, seperti awal yang kami katakan tadi, ketika kita minta tolong kepada orang lain dan orang lain mendengarkan kita, dan bagaimana dengan iman kita ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita minta tolong kepada Tuhan, dan percaya atau tidakkah kita, Tuhan mendengarkan seruan kita. Dan pasti Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mendengarkannya, Tuhan mengindahkannya. Terkadang yang kurang yakinnya kita Bapak Ibu saudara-saudara akan doa, akan seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kalau kita baca secara keseluruhan dari 2 Samuel pasal 22 ini Bapak Ibu, bagaimana Daud bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan, karena dia bisa lepas dari cengkraman musuh dan dari cengkraman Saul. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman Daud dalam kehidupannya dia sampaikan lewat nyanyian pujian pada saat ini. Dia katakan, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah bukit pertahananku, Tuhanlah kota bentengku, Dialah tempat perlarianku, Dialah juru selamatku, Dialah yang menyelamatkanku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Daud mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan sangat luar biasa. Di dalam kesulitan, pergumulan yang mungkin Daud yakin percaya tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong dirinya kecuali Tuhan. Daud menjadi teladan bagi kita. Dia tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan. Di dalam kesulitannya dia berseru kepada Tuhan. Dia percayakan Tuhan yang memelihara, yang melawat dan menyertai kehidupannya. Dan dia yakin ketika dia berteriak minta tolong, ketika dia berseru, Tuhan pasti mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan dalam hidupnya yang membebaskan dia dari cengkraman musuh dan lawan-lawannya, dia naikkan syukur dan puji sembah kepada Tuhan. Dia tidak lupa akan pertolongan yang Tuhan pernah lakukan dan kerjakan dalam hidupnya. Dia saksikan. Jadi pujian ini, nyanyian ini adalah pengalaman iman yang dialami oleh Raja Daud. Dia mengalami akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia nyanyikan, Tuhan kota bentengku, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan tempat aku bisa bertahan, Tuhan adalah tempat perlarianku. Maka tidak ada lagi orang yang bisa menolong aku akan berlari kepadanya, aku akan berseru kepadanya dan berteriak minta tolong. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari Daud pada saat ini. Sesungguhnya ketika kita merasa tidak ada lagi orang yang bisa menolong, memberikan perhatian dan memberikan bantuannya kepada kita, jangan takut. Tuhan katakan pada saat ini, sesungguhnya Tuhan mendengarkan orang-orang yang berseru kepadanya. Pengalaman hidup Daud menjadi pengalaman kita. Tentu banyak orang yang tidak senang akan keberhasilan kita. Mungkin akan banyak orang yang bersuka akan kegagalan, akan derita yang kita alami. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita berserah kepada Tuhan yang akan memelihara, menjaga, dan menyertai hidup kita, Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan tidak sedikit pun membiarkan kita. Dan kita merasakan pertolongan, kita merasakan penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan juga ingatkan kita pada saat ini, jangan pernah lupakan itu. Ketika kita pernah mengalami kesulitan dan Tuhan mengangkat kita, menolong kita untuk keluar dari masalah kita itu, ingat, di masa-masa di mana kita ditolong Tuhan, maka tetap naikkan syukur, puji, dan sembah Tuhan. Ketika kita mengalami keberhasilan, jangan saksikan diri kita, tetapi saksikan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan anugerahnya, Tuhan yang memberikan kesempatan itu kepada kita. Sehingga kita tetap hidup dalam kerendahan hati, sehingga kita hidup tetap dalam lawatan dan penyertaan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, apa yang kita doakan, apa yang kita serukan, apa yang kita gumulkan dalam iman, Tuhan mendengarnya. Amin. Kita berdoa. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk hidup dalam kerendahan hati, yang hidup selalu bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Dalam kesulitan, pergumulan kami diingatkan dan diyakinkan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan mendengarkan seruan-seruan kami. Dan yakinkan dan ingatkan kami Tuhan untuk bersyukur ketika Tuhan pernah
menolong dan memberikan pertolongan yang ajaib, yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.